Saya ini dikader memang betul saya menjabat di Kabigor IMM di 3 provinsi berbeda. Saya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alila Channel dan salam hormat kami dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ada kedatangan tamu spesial, salah satu pemuda yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas dan isi tas. ya. Mantap. Kebetulan beliau saya yang sengaja mengundang beliau sini. Kebetulan dia punya waktu luang. Siap. Mungkin ini saya memperkenalkan atau lebih Ya. bagusnya perkenalkan diri sendiri gitu ya. Ya, aku ikut channelnya Alila Channel. Sejauh mana dia punya cara podcast? Oh iya gitu ya. Ya lebih bagus Abang Kasim yang lebih memperkenalkan diri secara singkat. Nanti tinggal kita jelaskan lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih. Halo sahabat Alila Channel. Malam hari ini saya diundang langsung oleh pemilik Alila Channel, Hasan Beda. Beliau satu pergerakan, satu organisasi juga. Kemudian malam hari ini saya punya kesempatan waktu luang untuk bisa hadir di Alila Channel. Keren. Tempatnya kaum milenial untuk Betul. bisa mengekspresikan diri dan saling mengenalkan bahwa inilah dunia digital Iya, betul. yang bisa mempresentasikan siapa kita. Iya. Ya. Perkenalkan, saya Kasim Dahlan. Hari ini diberikan amanat di organisasi sebagai Kabidor DPD IMM Provinsi Kepulauan Riau. Karena hari ini kita akan bicara tentang nuansa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang pastinya. Itu dulu, nanti kita akan perpanjang lewat pertanyaan-pertanyaan sensi dari seorang pemilik Alila Channel. Oke, baik, mantap sekali. Itulah tadi perkenalan diri secara singkat ya. Mungkin lebih lanjut nanti akan diperjelas lagi. Oke, mungkin kita masuk ke materi ya. Iya. Ini kita mau bertanya tentang karir perjalanan Bang Kasim dalam berorganisasi khususnya di IMM. Iya. Beliau ini sudah 4 kali sebagai Kabigor di 3 provinsi. Mungkin Iya. kelanjutannya nanti akan dijelaskan. Seperti apa sih perjalanan beliau sebagai kabid organisasi di 3 provinsi? Ini adalah salah satu yang kalau menurut saya cukup luar biasa gitu. Jadi sekarang beliau menjabat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau sebagai kabid organisasi juga. Iya. Memang luar biasa, kita harus kasih aplaus nih. Ini adalah salah satu motivator juga sebenarnya nih. Tapi dia dari kemarin tuh cuman memberikan yang lain. Padahal sebenarnya beliau ini juga salah satu motivator. Mungkin nanti kita periode selanjutnya atau pertemuan selanjutnya mungkin kita undang juga untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang khususnya para milenial di zaman sekarang. Bagaimana sih perjalanan karir dalam berorganisasi khususnya di IMM ini? Apalagi 4 kali jabatan ya, 4 kali menjabat sebagai kabid organisasi di 3 provinsi. Iya. Jadi itu saja dulu teman-teman. Nanti beliau akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana perjalanannya hingga sekarang. 13. 2013 hingga 2021. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan nih. Ya, makasih sekali. Saya ini dikader memang betul saya menjabat di Kabigor IMM di 3 provinsi berbeda. Saya dikader di IMM cabang Kota Gorontalo. Kemudian diberikan kesempatan menjadi Kabigor Kota Gorontalo karena waktu itu yang menjabat sebagai ketua cabang Kota Gorontalo adalah Muhammad Busran Geebu yang sekarang menjadi ketua pemuda Muhammadiyah
Kabupaten Pohuwato. Salam hormat buat beliau juga. Kemudian saya kemudian setelah selesai S1, saya kemudian balik ke Buol, Sulawesi Tengah, kemudian menjadi kabigor lagi di cabang Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan selama 1 tahun berkecimpung situ, kemudian hijrah lagi menjadi kabigor di cabang Kota Batam selama 1 periode. Kemudian hari ini diberikan amanat menjadi kabigor Provinsi Kepulauan Riau. Ini perjalanan yang panjang dan menarik. Kenapa saya tetap fokus pada satu titik, satu organisasi, satu pergerakan, dan satu napas perjuangan. Dan hari ini kaum milenial silakan memilih arah organisasi mana, tapi yang pastinya buat kader-kader perserikatan, khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang bergerak dalam satu kata, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, yakin dan percaya bahwa perkembangan karir, kemajuan karir bukan hanya tergantung pada di mana kalian berada, di kampus mana kalian besar, tapi sejauh mana potensi kemampuan kalian dan gerbong warna bendera kalian yang kalian bawa. Wih, mantap. Jadi perjalanan beliau memang sangat luar biasa, dan sebenarnya beliau ini juga bisa memberikan motivasi juga kepada kita semua, bahwa kita ketika kita beranjak melanjutkan pendidikan tinggi ya, atau di universitas, alangkah baiknya ya kita berorganisasi ya, karena ilmu yang kita dapatkan di kampus itu hanya sebatas 25%. 25%, namun selebihnya 75% itu kita mencari di luar, khususnya kita berorganisasi. Karena organisasi ini kita bisa memiliki link atau memiliki teman yang lebih banyak lagi daripada kita cuman hanya di kampus saja. Betul. Kemudian ilmu yang kita tidak dapat di kampus, kita dapat di luar, khususnya di organisasi tadi. Betul. Apalagi beliau ini salah satu tokoh juga di IMM sekarang. Iya. Ya. Calon-calon salah satu tokoh juga untuk Alila ya di Kota Batam ya. Calon salah satu tokoh untuk Alila di Kota Batam, karena beliau saat ini sudah wisuda ya Bang ya? Alhamdulillah Oktober, insya Allah. Oktober ya, alhamdulillah Oktober beliau menyelesaikan wisuda. Iya, studi magister. Magister ini S2 ya, jadi S1 sosiologi ya. Iya. Sosiologi, ilmu sosial, SOS. Ilmu politik Islam. Oh, ilmu politik Islam. Kemudian melanjutkan lagi pendidikan di Unirika, magister manajemen. Jadi gelarnya MPD. MM ya, MM. Jadi dalam ini Bang, dalam Abang berorganisasi mulai dari Sulawesi ya. Dari Sulawesi sampai ke Batam, kira-kira apa yang lebih mengesan di dalam hati Abang ketika berorganisasi? Berorganisasi itu sebenarnya kita bisa bicara tentang mengukur sejauh mana egosentris individu setiap orang ya. Karena kita bertemu di organisasi, kawan dan lawan itu hal yang biasa dalam pertarungan. Tapi yang pastinya bahwa di tubuh perserikatan kita tidak mengenal kawan dan lawan sebenarnya. Tapi pada dasarnya kita akan melihat bahwa konflik-konflik kecil akan mendewasakan kita untuk tumbuh besar dan berpikir bahwa ke depan ada langkah-langkah strategis yang perlu kita bangun. Nah, contohnya saya di Kota Gorontalo. Kota Gorontalo itu kami adalah orang yang paling frontal, dan kami kuliah di IAIN Gorontalo. Saya jujur kuliah di IAIN Gorontalo, tapi ketika pemilihan rektor di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, kami turun demo ke sana. Nah, dengan berbagai gaya komunikasi yang kemudian saya bawa dan hadir dengan kubu Sulawesi, karena jujur saya itu tumbuh besar di kota yang betul-betul tulen mahasiswanya hanya kuliah. Beda di Batam yang lebih luar biasa lagi, mahasiswa bisa kuliah, bekerja, urus organisasi. Sehingga itu saya tertarik, menantang saya untuk coba melanjutkan studi, dan alhamdulillah bisa sampai selesai di Universitas Riau Kepulauan. Iya, baik.
Waktu itu kita berjumpa di Batam Center ya. Di Bandung Resto. Bandung Resto. Iya. Ya. Jadi ketika beliau menyampaikan memang ada sedikit diskusi di sana, beliau menyampaikan, saya bilang dalam hati saya, ini orang ini memang kayaknya orang saya. Iya. Tapi pemikirannya ini jauh berbeda dengan kita yang berorganisasi di Batam. Gitu. Iya. Kayaknya harus lebih kenal, lebih dekat lagi gitu, karena pengen kita ibaratnya saling Kenal. belajar lah, kenal, kemudian saling belajar, saling sharing-sharing, sehingga ilmu yang abang miliki bisa saya dapat saya ambil, dan apa yang saya miliki bisa abang ambil. Ibarat kita tukar pendapat lah, tukar pikiran. Ya alhamdulillah dari situlah kita mulai adakan hubungan silaturahmi lebih dekat lagi. Ternyata masih keluarga juga. Jadi itulah. Jadi memang orang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya alhamdulillah jadi kenal. Ternyata keluarga juga dan sering silaturahmi. Dan hari ini beliau mungkin baru kali ini pertama kali datang di tempat ini, podcast studio Alila. Ya ini adalah luar biasa, yang mana salah satu calon orang-orang yang terbaik. Amin. Di Kota Batam, khususnya orang Alila. Iya, amin. Ini harus kita support. Mudah-mudahan bisa membawa orang-orang Alila yang ada di Batam ini lebih baik lagi. Karena setiap generasi pasti ada generasi. Jadi mungkin orang-orang tua dulu kan sudah ada memang. Mungkin mereka punya pemikiran lebih ini, tapi mereka mau pemikiran kita lebih baik dari mereka. Nah, itu yang mereka harapkan. Ya mudah-mudahan ini sebuah motivasi bahwa silaturahmi itu sangat penting ya. Apalagi kita berorganisasi, dimanapun saja kita berada pasti banyak teman. Ya kalau kita berorganisasi dimanapun kita berada pasti banyak teman. Nah, apalagi kita membawa salah satu background salah satu bendera, ya pasti aja itu. Contoh di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi begitu Bang Kasim, mungkin kita sedikit kasih gambaran lah ya proses abang mengambil S2 di Untrika ini. Ya, pertama memang kali datangnya saya ke Batam itu pertama lanjut studi S2. Itu pesan orang tua. Kemudian di samping lanjut studi, saya pun bertekad karena S1 saya dibiayai total oleh orang tua. Saya hanya fokus kuliah dan belajar. Nah, ketika saya datang di Batam, saya butuh tantangan baru, saya butuh skill baru, dan cara pandang dan cara main baru. Dan hari ini memang orang yang selalu hidup dengan zona nyamannya, jangan sekali-sekali merasa itu lebih aman, karena itu pertanda bahwa Anda hanya berada pada satu tempat yang tidak bisa naik tingkat. Sehingga saya coba untuk berhijrah ke Kota Batam. Keinginan saya untuk melanjutkan studi S2 itu mulai saya tulis di papan kamar sekretariat Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol. Saya menjadi sekretaris umum juga di sana di Buol, Sulawesi Tengah, dan itu kemudian saya tulis Kasim pasti lanjut S2. Mantap, luar biasa. Dan itu menjadi motivasi saya tersendiri sehingga saya bisa sampai di Kota Batam. Dan ketika di Kota Batam, di samping keluarga yang saya cari, organisasi yang pertama kali saya cari adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena itu adalah background saya, itu adalah warna saya, dan itu adalah ciri khas saya ke depan yang perlu saya rawat dan saya jaga ke depan. Wah, mantap, luar biasa. Dan itu kemudian menjadi motivasi saya. Hanya dalam waktu 2 tahun saya bisa kenal dengan kalangan elit pejabat karena ada background warna Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu yang membuat saya cukup dalam 2 tahun bisa berkompetisi dengan persaingan Kota Batam yang kota metropolitan, berhadapan dengan Singapura, berhadapan dengan Malaysia, yang pola persaingannya seperti Jakarta. Anda bisa duduk dengan lawan politik maupun kawan politik. Bagaimana cara memilah dan memilahnya itu memang perlu pendewasaan dan pemetaan yang matang. Sehingga itu saya sangat bersyukur bisa dikader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya paham dinamika, kemudian saya tumbuh besar dengan organisasi ini, dan betul-betul saya katakan
sampai kapanpun, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan pesan beliau, silakanlah jadi insinyur, jadi profesor, jadi dokter, dan kembali urus Muhammadiyah. Ke depan memang cita-cita saya insya Allah bisa mengabdi dan memberikan potensi apa yang kita punya untuk sama-sama membangun Muhammadiyah di samping itu dan Alila Alor ke depan. Amin. Ya, baik, mungkin itulah tadi apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan sebagai motivasi buat kita semua bahwa hidup ini butuh perjuangan. Betul, ya. betul. Butuh perjuangan. Tergantung niat. Tergantung niat. Amalu bin niat. Iya, itu lagi yang saya katakan, jangan selalu terkesan dengan zona nyaman karena berbahaya. Betul, betul. Jadi itu saja dulu teman-teman. Ini sebenarnya masih panjang, namun kita mau ngopi dulu. Jadi nanti kita ada part 2. Oh gitu, siap. Jadi itulah perjalanan Bang Kasim mulai dari Buol, Iya. Sulawesi, kemudian ke Batam. Tetap selalu berpegang teguh pada ikatan Merah Maron di bawah naungan Muhammadiyah, anak kandungnya Muhammadiyah. Dan beliau akan terus berusaha berupaya untuk mencapai tujuannya Muhammadiyah, yaitu mengabdi di Muhammadiyah itu sendiri. Iya. Nah, jadi itu tujuan Muhammadiyah, bahwa kader akan kembali pada anak akan kembali pada orang tuanya. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Kalau memang ada salah kata, kami mohon maaf, beribu maaf. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Dan salam hormat kami dari Alila Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.